Saudara, kita akan langsung bergabung ke Amerika Serikat untuk melihat bagaimana ataupun pernyataan apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan kesepakatan tarif dagang bersama Amerika Serikat berikut ini. Untuk pembelian energi, pembelian agriculture, dan juga untuk pembelian lain yang nanti Pak Rosan akan menjelaskan, itu nilainya sebesar 38,4 miliar. Juga ada sektor teknologi. Nah, di samping itu juga ada pengembangan critical mineral. Dalam hal ini adalah perpanjangan daripada Freeport McMoran dari 2041 sampai 2061. Kemudian ada pembelian jagung, pembelian cotton, kemudian terkait dengan shredded worn clothes, kemudian terkait dengan furniture, terkait dengan oil field recovery. Kemudian juga ada hilirisasi dari pengembangan silika sampai silika iron untuk produksi semikonduktor. Di samping itu juga ada juga kerjasama antar kawasan industri ataupun kawasan perdagangan dengan perusahaan Amerika. Nah, hari ini tadi pagi Bapak Presiden langsung menandatangani kerjasama Agreement of Reciprocal Trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance, dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump. Dan dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin itu berjalan cukup lama, selama 30 menit sesudah kegiatan Board of Peace tadi pagi. Dan dokumen terkait dengan Agreement on Reciprocal Trade ini lampirannya itu tadi juga dilanjutkan bersama di kantor daripada USTR, Ambasador Jamieson Greer. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini salah satu daripada perjanjian yang membentuk Council of Trade and Investment, sehingga ini menjadi forum ekonomi kedua negara, dan ini hasil daripada Agreement of Reciprocal Trade, sehingga seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nanti akan dibahas dulu di dalam Council of Trade. Apabila terjadi kenaikan yang di luar terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca daripada kedua negara. Tujuan dan visi perjanjian adalah untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, rantai pasok yang kuat, dan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara. Jadi saya garis bawahi, menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditandatangani. Sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 yang lalu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan 4 surat untuk proses negosiasi tarif di bulan April, Juni, Juli, dan Agustus 2025, dan juga 90% daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff. Dan dalam periode tersebut Indonesia mengunjungi Washington DC 4 kali, kemudian 7 kali putaran perundingan, dan lebih dari 9 kali pembahasan in person maupun virtual dengan USTR atau Duta Besar Jamieson Greer. Di dalam proses sebetulnya juga kita berbicara dengan Commerce ataupun Commerce Secretary dan Treasury Amerika. Namun Indonesia ini perjanjiannya memang kita dengan USTR, dengan Ambasador Jamieson Greer. Kemudian AS melakukan penurunan pengenaan tarif resiprokal bagi Indonesia
Itu seperti yang dituangkan dalam joint statement yang lalu, dan berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain, Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerjasama ekonomi, antara lain untuk terkait pengembangan reaktor nuklir, kemudian terkait dengan kebijakan Laut Cina Selatan, terkait dengan pertahanan dan keamanan perbatasan, sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif 0, karena utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat, kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita import dari Amerika Serikat. Kemudian dia sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik, dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Dan ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management, terutama untuk perdagangan, agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Kemudian juga Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang, baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya. Dan juga di dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, dan juga ada ruang untuk perbedaan tarif, apakah itu lebih rendah dengan tadi dibahas di dalam Council of Board yang akan dibentuk. Dan selanjutnya tentu kami dari pemerintah akan segera menyampaikan kepada DPR RI terkait dengan undang-undang ini, dan juga dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia Emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai New Golden Age
bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri.